Warga di Desa Tegal, Badang Barat, Kecamatan Negara menolak pembangunan yang diduga pabrik limbah bahan berbahaya dan beracun atau B3. Pasalnya, warga merasa ditipu dengan berkedok pembangunan gudang dan percetakan batako. Meskipun begitu, warga tetap menolak dan bahkan datang ke lokasi pembangunan yang diduga sebagai pabrik pengolahan limbah B3. Tahun 2022 itu, ini sudah mengadakan kesepakatan di Balai Desa dan sudah membuat surat berita acara dari Pak Kepala Desa. Di sana hadir Pak dari DPR, dari Camat, dari LH yang hadir sana. Dulu sudah mengadakan sepakat untuk penolakan. Nah, sudah dibuatkan berita acara. Lama-lama kan sudah berhenti ini, sudah tidak berjalan lagi. Nah, setelah ada tanpa sosialisasi dia sendiri, dia sudah membangun gudang ini. Sejak kapan ini? Nah, sekitar 2 bulan yang lalu. Nah, dia sudah membangun gudang ini. Setelah dibangun gudang ini, masyarakat kan akhirnya tanya-tanya. Alasan dia pabrik batako. Nah, setiap masyarakat yang tanya, batako, oh ya batako enggak masalah katanya. Begitu. Ternyata setelah diselusuri, kita selusuri ternyata pabrik limbah B3 karena PT Pria itu tidak ada izinnya yang tidak ngolah B3. PT Pria. Nah, tidak ada mengolah B3, maka masyarakat antusias ya takut. Dari mana Pak tahu informasi kalau Dari informasi ini ya kita informasinya kita cari-cari karena di Google itu PT Pria itu tidak ada yang memproses B3 batako itu. Dari masyarakat semua yang mengatakan ya kita, karena kemarin kita buat perjanjian dengan Pak Kel, saya minta izin pembangunan IMB. Nah, IMB itu tidak diturunkan sama kepala desa apa izinnya sebenarnya ini. Nah, itu tidak diturunkan, ternyata ditanya-tanya tidak ada. Sedangkan penyanding ini aja bukan tanah yang punya tanda tangan. Itu orangnya yang tanda tangan, ada orangnya. Pak Ketut, itu kan di sana dibuat pembangunan gudang dan proyek batako. Iya. Nah, sempat tidak menanyakan bahwa dia sudah ada izin tidak itu kalau misalnya benar itu pabrik batako. Pas sosialisasi itu pekan gimana itu? Belum ada izinnya katanya. Dia masih ngurus, nanti kan menunggu kesepakatan masyarakat katanya. Karena pabrik batako masyarakat kan tidak ngerti dia batako. Nah, saya juga tidak tahu masalah itu batako dan limbah kan gitu. Asalnya sudah batako ya masyarakat terima. Tapi saya mungkin sudah Tuhan memberikan jalan kita tuh di sini ya tidak ada yang ngasih tahu namanya Profesor di bagian limbah B3. Ternyata dia mengatakan dia cari saya ke rumahnya itu B3, saya kumpulkan nanti tokoh-tokohnya, suruh dia merapat juga mendengarkan di sini, dia di rumah saya gitu. Mendengarkan di rumah saya, ternyata ini memang B3. Kalau sudah tahu Pak Ketut di sana ditulis pabrik pembangunan gudang atau batako, ya. Sekarang tahu informasi masyarakat merasa ditipu bagaimana? Merasa ditipu Pak, tapi masyarakat ini tidak mau dia menuntut sampai sekeras itu. Dia coba ingin masyarakat yang penting pabrik B3 ini tidak berdiri, gitu aja. Apakah nanti upaya pertemuan kembali Pak? Nah, ini saya menunggu masih reaksi kepala desa. Kalau reaksi kepala desa cepat dia menanggapi, ya kita akan bertemu di sana. Kita temukan masyarakat dengan baik-baik, jelaskan dengan sejujur-jujurnya apa yang sebenarnya terjadi. Kan begitu. Saya mengemban jabatan selaku klien Subah. Beranggota 230 orang. 230 orang. Ya, dengan jumlah areal 165 hektar. Menolak keras dengan berdirinya pabrik limbah B3 karena terkait dengan pengalaman yang sudah terjadi di luar daerah. Ibarat di sekitaran pabrik, otomatis kan dampak lingkungan limbahnya itu otomatis mempengaruhi kesehatan, produktivitas kita juga selaku petani otomatis terhambat. Itu saja. Ya, harapannya Pak? Harapannya supaya tidak berdiri pabrik limbah B3. Kalau memang berdiri pabrik pakan ternak, pabrik roti, otomatis
ya kita semua bisa bernapas lega. Namanya limbah, siapa yang berani terhadap limbah? Itu aja. Warga berharap pembangunan pabrik pengolahan limbah B3 ini bisa dihentikan. Namun tetap pada jalur santun untuk menyampaikan aspirasi kepada pihak perusahaan maupun pemerintah. Dari Tegal, Badeng Barat, Tim Info Jembrana melaporkan.